Pernah nggak sih Anda dikasih tugas besar, terus pikiran pertama yang muncul malah gimana caranya kabur ya? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Kali ini kita bakal selami kisah Yunus, sebuah cerita kuno yang ternyata relevan banget tentang lari dari tanggung jawab dan, yang lebih penting, tentang menemukan jalan kembali lewat sebuah kesempatan kedua. Nah, perasaan ingin menghindar pas dapat tanggung jawab besar inilah yang jadi titik awal perjalanan seorang nabi bernama Yunus. Yuk kita lihat gimana penolakannya justru memicu sebuah petualangan yang luar biasa. Oke, kita mulai dari awal banget. Yunus, seorang nabi, dapat panggilan langsung. Tapi, bukannya disambut dengan iman, reaksi pertamanya justru penolakan total. Agak aneh ya, untuk seorang pahlawan cerita. Disinilah konfliknya mulai kelihatan jelas. Perintahnya simpel, pergi ke Niniwe, sebuah kota yang terkenal kejam dan jadi musuh bangsanya. Tapi lihat apa yang Yunus lakukan. Dia malah beli tiket ke arah yang berlawanan. Ini bukan sekedar gak nurut loh. Ini pelarian yang sudah direncanakan. Apa ya yang bikin dia sebegitu takut atau bencinya sama tugas ini? Tapi, ya gitu deh, mencoba lari dari takdir itu kan nggak pernah gampang. Pilihan Yunus ini langsung memicu serangkaian peristiwa dahsyat yang nggak cuma membahayakan dia, tapi juga semua orang di sekitarnya. Coba bayangkan betapa ironisnya ini. Di atas dek, para pelaut lagi berjuang mati-matian melawan badai ganas yang bisa menelan kapal mereka kapan saja. Sementara itu, di bawah, orang yang jadi penyebab semua kekacauan ini justru tidur pules. Ini gambaran yang sempurna banget soal penyangkalan kan? Akhirnya, setelah dibangunkan paksa, Yunus udah nggak bisa lari lagi. Dia pun mengaku, badai ini salah saya. Sebuah pengakuan yang jujur, tapi pengakuan ini datang dengan harga yang sangat-sangat mahal. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling diingat semua orang. Yunus mencapai titik terendahnya, baik secara harfiah maupun kiasan. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kegelapan perut ikan raksasa itu? Atas permintaannya sendiri, Yunus dilempar ke laut. Dan seketika itu juga, sunyi. Badai reda, ombak jadi tenang. Buat para pelaut, ini keajaiban. Tapi buat Yunus, ini baru permulaan dari babak yang jauh lebih gelap. 3 hari, 3 malam. Di dalam kegelapan total. Terisolasi dari dunia luar. Coba bayangkan kondisi psikologisnya. Di titik terendah inilah, saat nggak ada jalan keluar lain, Yunus akhirnya mulai berdoa. Jadi ini tuh bukan sekedar hukuman, tapi semacam ruang untuk transformasi diri. Dan dari kedalaman laut, muncullah sebuah titik balik. Yunus mendapatkan sesuatu yang jarang banget kita dapatkan setelah sebuah kegagalan besar, sebuah kesempatan kedua. Dan kali ini, dia nggak menyia-nyiakannya. Prosesnya kelihatannya sederhana ya di sini. Dimuntahkan, jalan, lalu berkhotbah. Tapi coba dibayangkan perubahan mental yang terjadi. Yunus yang sekarang berjalan lurus ke kota yang dulu bikin dia lari ketakutan. Dia udah siap menghadapi misinya, apapun hasilnya nanti. Dan responsnya luar biasa. Bukan cuma beberapa orang, tapi seluruh kota, dari yang paling miskin sampai rajanya sendiri, berhenti dan mendengarkan. Mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam, sebuah pertobatan massal yang mungkin gak pernah terbayangkan oleh Yunus sendiri. Jadi kalau kita rangkum lagi perjalanannya, dari penolakan yang keras kepala, berujung hukuman yang mengerikan, lalu dari pertobatan di dalam kegelapan, dia bangkit menuju ketaatan yang tulus, dan puncaknya, pengampunan yang luas, baik untuk si nabi yang lari maupun untuk kota yang dianggap jahat. Jadi setelah semua drama ini, badai, ikan raksasa, pertobatan massal, apa sih sebenarnya pesan utamanya? Ini jelas bukan cuma cerita pengantar tidur, ada pelajaran yang sangat dalam tentang kasih dan pengampunan di dalamnya. Inti dari semuanya adalah ini, pengampunan. Ini bukan sekedar kata, tapi sebuah keputusan yang aktif. Tuhan melihat perubahan hati orang Niniwe, dan sebagai respons, dia memilih belas kasihan daripada penghukuman. Ini menunjukkan bahwa pertobatan yang tulus itu punya kekuatan untuk mengubah takdir. Lantas, apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Kisah Yunus ngajarin kita kalau lari dari masalah itu cuma akan menciptakan badai yang lebih besar. Tapi yang lebih penting lagi, cerita ini menunjukkan bahwa nggak ada titik yang terlalu rendah untuk bisa bangkit kembali. Selalu ada ruang untuk bertobat, dan selalu ada harapan untuk kesempatan kedua. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Menurut Anda, ini sebenarnya kisah tentang siapa? Apakah ini cerita tentang bagaimana Yunus akhirnya belajar untuk taat? Atau jangan-jangan Yunus sebenarnya hanya karakter pendukung dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar?
kisah tentang kasih Tuhan yang mampu menjangkau siapa saja, bahkan musuh sekalipun. Coba direnungkan.